Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rute penggunaan obat dan bentuk-bentuk sediaan obat. Rute penggunaan obat itu dapat melalui beberapa cara, yaitu ada yang melalui oral, kemudian parenteral, inhalasi, penggunaan obat pada membran mukosa seperti mata, hidung, vagina, ataupun telinga, dan juga penggunaan obat pada kulit. Untuk pemilihan rute penggunaan obat itu tergantung pada 3 hal. Yang pertama, tujuan terapi. Misalnya, apakah ingin mendapatkan suatu efek terapi yang cepat? Misalnya kita dapat menggunakan rute pemberian secara parenteral yaitu intravena, ataukah ingin mendapatkan efek yang lokal, misalnya untuk mengobati penyakit yang ada pada kulit, maka dipilihlah rute pemberian topikal. Yang kedua, sifat-sifat obat ya. Bisa dilihat dari sifat fisika kimianya ataupun sifat-sifat farmakokinetika obat di dalam tubuh dan sebagainya. Yang ketiga, kondisi pasien. Misalkan suatu kondisi di mana pasien tidak dapat menelan obat atau pasien dalam keadaan pingsan atau koma ya, maka dipilihlah rute pemberian lain yang tidak memerlukan rute pemberian secara oral. Itu, jadi ada 3 hal inilah yang digunakan untuk pemilihan rute penggunaan obat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemberian obat, yang pertama yaitu efek obat yang dikehendaki, apakah menghendaki efek lokal ataupun sistemik, kemudian onset dan durasi dari aksi obat bagaimana yang diinginkan. Ini adalah onset adalah waktu pertama kali obat menimbulkan efek dan durasi adalah lamanya obat bekerja di dalam tubuh. Yang ketiga, stabilitas obat di dalam lambung dan atau bagian intestin atau saluran pencernaan ya. Apakah obat dapat stabil di dalam lambung atau tidak, itu juga dapat dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk sediaan obat. Yang keempat, keamanan relatif keamanan dari penggunaan melalui bermacam-macam rute ya keamanannya. Yang kelima, rute apa yang menyenangkan bagi pasien dan dokter. Dilihat juga dari kondisi pasien ya, sama yang nomor 6. Apakah pasien dapat menelan obat atau tidak. Dan yang terakhir, harga obat. Itu juga perlu dipertimbangkan ketika memilih rute pemberian obat pada pasien. Kita bahas dulu mengenai penggunaan obat melalui rute oral ya. Tentunya ini digunakan melewati mulut. Nah, ini perlu diketahui dengan pasti apakah obat harus diminum sebelum atau setelah makan. Itu harus diketahui dengan pasti. Kelebihan dari rute pemberian secara oral ini tentunya penggunaannya itu lebih mudah ya, sehingga lebih menyenangkan. Harganya lebih murah dan juga paling aman. Tetapi juga ada kelemahannya. Tentunya kalau lewat oral itu tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami gejala mual dan muntah, koma, ataupun yang menghendaki onset kerja obat yang lebih cepat gitu. Karena kecepatan absorpsi dari obat itu tergantung dari kesediaan obat pada cairan biologis. Macam-macam bentuk obat untuk pemakaian oral yang bisa lewat mulut. Ada yang bentuk sediaannya padat seperti tablet, kapsul, pil, dan serbuk. Yang kedua, bentuk sediaan cair ada larutan, eliksir, emulsi, sirup, dan juga suspensi oral. Dan ada juga yang dalam bentuk long acting, ada sustained release, repeat action, prolong action. Nanti ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi untuk bentuk sediaan padat ya, yang pertama adalah tablet. Tablet ini juga ada beberapa jenisnya. Ada tablet kempa, ada tablet kunyah, ada tablet effervescent, dan juga ada tablet salut. Ya, tablet kempa itu pembuatannya dengan cara dikempa. Kalau tablet kunyah itu dapat dikunyah ya dalam mengkonsumsinya. Kemudian tablet effervescent ini yang akan larut jika dimasukkan ke dalam air seperti CDR, redoxon gitu ya. Itu namanya tablet effervescent. Kemudian tablet salut di mana tabletnya itu ada dilapisi oleh
lapisan tertentu atau salut, misalnya salut gula, berarti lapisannya itu merupakan gula gitu. Ada salut tekan, ada salut film, dan ada salut enterik. Yang kedua, bentuk sediaan kapsul. Kapsul juga terdiri dari dua tipe, ada tipe kapsul gelatin keras dan juga tipe gelatin lunak. Untuk pil ada yang dalam bentuk granul, pil ataupun boli ya. Yang keempat ada dalam bentuk serbuk, apakah serbuk terbagi, dan juga ada serbuk effervescent atau berbentuk garam ataupun granul. Selanjutnya bentuk obat sediaan cair ada larutan, eliksir, sirup, emulsi, dan juga suspensi oral. Ada dalam berupa mikstura, mahmah, ataupun gel. Nah, ini aturan penting ketika mengkonsumsi obat cair. Itu penggunaannya harus dikocok terlebih dahulu agar jika ada zat yang mengendap itu akan terlarut terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh pasien. Kemudian gunakanlah sendok obat untuk mengukur dosis secara tepat. Kan kalau sendok obat itu ada jelas gitu ya, takarannya ada 2,5 mili, ada 5 mili, itu tertulis jelas daripada menggunakan sendok makan yang ada di rumah gitu. Ini tujuannya agar dosis yang diberikan ketika mengkonsumsi obat itu tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan gitu. Yang ketiga, untuk menghilangkan rasa tidak enak, harus segera minum air biasa ya setelah minum obat. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan obat parenteral. Nah, parenteral ini diberikan dalam bentuk sediaan suntikan ya, karena mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, memerlukan efek yang cepat, karena kalau disuntikan, terutama jika pemberiannya secara intravena, itu akan langsung masuk ke peredaran darah, sehingga efeknya itu akan lebih cepat. Ataupun yang kedua, memerlukan efek yang lokal. Yang ketiga, tidak bisa diberikan lewat mulut. Ya, bisa karena pasiennya pingsan. Kemudian ada beberapa obat di mana sifat fisik dilihat dari sifat fisika kimianya dapat dirusak oleh keberadaan asam lambung sehingga tidak memungkinkan untuk dibuat sediaan secara oral. Kemudian penyerapannya jelek di dalam saluran cerna ya, sehingga akan mengurangi konsentrasinya di dalam tubuh jika tetap diberikan secara oral. Oleh karena itu diberikanlah secara parenteral. Yang keempat, dapat merangsang peningkatan asam lambung. Yang kelima, pasiennya selalu muntah. Untuk rute secara parenteral itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa macam. Yang pertama intraperitoneal atau IP, kemudian secara epidural atau CD, intraspinal atau intratekal atau subarachnoid, intravena, intramuskular, subkutan, injeksi intrakutan. Nah, ada yang disebut tablet hipodermik ya. Walaupun ini disebut tablet, tapi rute pemberiannya yaitu secara parenteral. Karena tablet ini larut dalam air dan merupakan bentuk sediaan yang apabila mau digunakan itu harus dilarutkan dulu dengan aqua steril. Nah, setelah larut tablet ini baru diberikan secara injeksi. Jadi rute pemberiannya tetap melalui rute parenteral. Selanjutnya ada penggunaan obat secara inhalasi. Obat ini dalam bentuk gas atau uap dan akan diabsorpsi sangat cepat melalui alveoli paru-paru dan juga membran mukosa pada perjalanan pernapasan. Alat-alat inhalasi ada beberapa yang dapat digunakan. Yang pertama vaporizer, kemudian atomizer, nebulizer, aerosol, dan botol squeeze plastik. Yang pertama vaporizer atau steam inhaler. Alat ini terdiri dari wadah untuk air mendidih dan di atas wadahnya itu untuk cairan obat. Nah, ini bila dipanasi cairan obat akan menguap sehingga digunakan untuk pengobatan infeksi akut pada saluran pernafasan. Yang kedua atomizer. Alat ini terdiri dari wadah untuk obat, kemudian ada bolam atau bulb
karet ya untuk membuat pancaran udara. Kemudian pipanya terbuka di mana ujung yang satu itu akan tercelup dalam larutan obat dan ujung yang lainnya merupakan jalan dari aliran udara. Nah, pipa yang lain dengan ujung bulat untuk mengalirkan uap obat ke dalam lubang hidung atau mulut. Bila terjadi aliran udara yang mengenai cairan obat pada mulut pipa, maka terjadi kabut semprotan dari uap obat. Nah, obat ini juga digunakan untuk saluran pernafasan, lebih tepatnya digunakan dalam hidung dan tenggorokan. Yang ketiga, nebulizer. Ini alat cukup banyak ya digunakan oleh masyarakat. Ini alatnya sama dengan atomizer, tetapi pada unit atomizing kecil terpasang dalam bolam gelas dari nebulizer. Ini suatu spray halus nantinya ya sekitar 0,5 sampai 5 mikron. Ini akan terjadi dan tetesan besar akan jatuh kembali untuk mengalami proses atomizing lagi. Nah, ini digunakan untuk pengobatan saluran pernafasan bagian lebih bawah lagi di dalam tubuh dan penting untuk memberikan inhalasi larutan epinefrin dalam pengobatan asma. Yang keempat, aerosol merupakan suatu bentuk obat yang diberi tekanan, mengandung produk dan propelan yang dapat mengeluarkan produk melalui dan membuka katup. Ini digunakan untuk terapi inhalasi peroral, jadi lewat mulut. Aerosol merupakan sistem dua fase, ada fase gas, ada fase cair, di mana fase gasnya merupakan uap propelan dan fase cairnya suspensi bahan obat. Yang kelima, botol squeeze plastik atau botol pijatan. Ini botolnya mengandung cairan obat dan dapat digunakan sebagai atomizer atau memberi pengobatan dalam bentuk tetesan. Ini botol plastik berisi pipa celup dan memiliki aplikator tipe penutup. Nah, jika ditegakkan dan dipijit, ini cairan dipaksa melalui pipa celup dan bertemu dengan aliran udara yang bergerak cepat yang akan menghasilkan kabut semprot. Nah, bila botol dibalik dan dipijit pelan-pelan, ini cairan akan keluar sebagai tetesan. Selanjutnya penggunaan obat pada membran mukosa, ada yang pertama lozenges, kemudian okulenta, ada nasal solution atau suspension, yang keempat otic solution, yang kelima suppositoria, dan yang keenam bacilla, selanjutnya ovula, dan tablet sublingual dan tablet bukal. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai obat mata. 3 aturan penting pada obat mata. Yang pertama, jangan sampai alat tetes mata itu menyentuh permukaan mata, karena mata ini sangat rentan terhadap infeksi. Yang kedua, buanglah sisa obat mata setelah disimpan selama 1 bulan, karena walaupun disimpan dalam kondisi yang baik, itu dapat rusak dengan cepat gitu ya. Yang ketiga, buanglah obat mata bila warnanya itu sudah berubah atau ada partikel-partikel di dalamnya. Karena mata itu kan sensitif, jadi sedianya itu harus steril. Nah, ini contoh, ini cara pemakaian tetes mata. Jadi kepala ditengadahkan ke atas, kemudian tarik bagian kelopak mata bagian bawah, bagian matanya akan dikasih obat. Misalnya sini ditarik. Kemudian dipegang obatnya dan diposisikan di kelopak mata bawah seperti ini. Kemudian diteteskan. Jadi di kelopak matanya, bukan di biji matanya. Nih, terlebih dahulu cuci tangan, kemudian kocok supaya tetes mata tercampur dengan baik. Tengadahkan kepala dan lihat ke atas. Bukalah pelupuk mata bawah dengan jari, peganglah alat penetes sedekat mungkin dengan kantong pelupuk mata bagian bawah tanpa menyentuhnya. Kemudian teteskan 1 tetes ke dalam kantong mata dan tutup mata perlahan-lahan untuk mencegah jangan sampai obat menetes keluar. Kemudian mata ditutup 1 hingga 2 menit. Nah, jika ingin meneteskan ulang kembali, itu harus ditunggu sekitar 5 menit sebelum meneteskan obat berikutnya. Cara pemakaian salep mata seperti ini ya, hampir sama dengan tetes mata, cuma bentuk sediaannya berbeda. Cuci tangan, tengadahkan kepala, buka pelupuk mata bagian bawah, peganglah alat aplikator sedekat mungkin.
Kemudian dioleskan. Kalau tadi kan diteteskan untuk tetes mata. Nah, kalau salep itu dioleskan sekitar 1 cm ke dalam mata. Tutup. Kemudian setelah ditutup, matanya berkedip-kedip beberapa kali ya. Tujuannya agar obat dapat terserap secara sempurna di bagian mata. Kemudian terus tutup mata sampai 1 hingga 2 menit. Apabila perlu mengoleskan salep lagi, tunggu hingga 10 menit. Selanjutnya cara pemakaian obat hidung, seperti ini gambarnya. Langkah-langkahnya, bersihkan hidung dengan cara mengeluarkan ingus karena akan menghambat penyerapan dari obat ya. Jadi harus dikeluarkan dulu lendirnya yang ada dalam hidung. Kocok obat hidung. Selanjutnya tengadahkan kepala sambil duduk atau berdiri atau berbaring telentang dengan kepala tergantung di pinggir tempat tidur ya, giniin ya. Kemudian masukkan aplikator, alatnya dimasukkan sekitar 1 cm ke dalam hidung tanpa menyentuh sisi dalam hidung. Jadi harus hati-hati dimasukkan. Kemudian teteskan sejumlah yang dianjurkan oleh dokter atau yang ada di resep. Tetaplah tengadahkan sampai 1 hingga 2 menit supaya obat itu dapat merata ke seluruh bagian hidung. Tadi tetes hidung, ini cara pakai semprotan hidung. Langkah-langkahnya bersihkan hidung, kemudian kocok kuat-kuat, tengadahkan sedikit kepala, tutup 1 cuping hidung dengan jari dan masukkan ujung botol semprot ke dalam cuping hidung satunya. Jadi 1 ditutup, 1 buat dimasukkan aplikator. Selanjutnya aktifkan semprotan hidung dan pada saat yang sama tarik nafas perlahan-lahan melalui cuping hidung. Jadi gini ya. Ini ditutup, kemudian dimasukkan obatnya, terus tarik nafas dalam-dalam. Kemudian dihembuskan hembuskan nafas lewat mulut, gitu, jangan lewat hidung. Nah, ulangi untuk cuping hidung yang sebelahnya ya, gantian. Bersihkan ujung alat yang masuk ke hidung sebelum ditutup kembali. Nah, itu yang untuk cara mengaplikasikan obat pada hidung. Selanjutnya pada bagian telinga. Nah, berbaring terlebih dahulu atau tengadahkan kepala sehingga telinga yang akan diobati menghadap ke atas, bisa begini, ya. Kocok botol untuk mencampurkan obat telinga dengan baik. Kemudian tarik daun telinga ke atas. Jadi, ini tarik ke atas ya. Dan ke belakang, ke atas terus ke belakang untuk meluruskan liang telinga. Jadi agar saluran telinganya itu nanti lurus gitu. Jadi obat nanti masuk dengan sempurna ke dalam lubang telinga. Tapi untuk anak-anak itu berbeda, justru ditariknya ke bagian bawah dan belakang ya. Karena anatomi dari struktur dari tulangnya itu berbeda dengan yang dewasa. Teteskan sebanyak yang dianjurkan ke liang telinga. Nah, telinga tetap menghadap ke atas sampai 5 menit supaya cairan masuk ke telinga, jadi tetap miring gitu ya sampai 5 menit. Selanjutnya ada bentuk sediaan pesari. Nah, pesari ini bentuk tablet yang dimasukkan ke dalam liang telinga. Kalau yang lunak itu disebut suppositoria dan yang padat itu disebut ovula. Ini cara mengaplikasikannya. Ya, gambarnya seperti ini. Tahapannya, cuci tangan dengan sabun, buka pembungkus obat, berbaring telentang dengan kedua lutut ditekuk. Ya, berbaring telentang, jadi lututnya rata ditekuk. Selanjutnya gunakan jari atau aplikator untuk memasukkan pesari sejauh mungkin ke dalam vagina. Jadi dimasukkan sejauh mungkin ke dalam vagina agar nggak keluar lagi gitu tujuannya ya. Jadi dapat menyerap dengan sempurna ketika dimasukkan obatnya. Terus berbaring sampai 15 menit. Cuci tangan. Dan apabila diperlukan, pakailah pembalut wanita untuk mencegah pakaian tidak menjadi kotor. Itu yang pesari. Selanjutnya suppositoria. Bedanya kalau tadi pesari obat untuk dimasukkan lewat vagina, kalau suppositoria lewat anus atau dubur. Ini dipilih rute pemberian suppositoria tujuannya perlu efek lokal, contohnya pada pengobatan wasir atau ambeien ya. Kemudian tidak bisa diberikan lewat mulut, bisa misalnya pasiennya mual dan muntah gitu, jadi diberikanlah lewat suppositoria.
Misalnya pada pasien anak yang mengalami demam itu kan ada ya sediaan supositorianya yang mengandung paracetamol. Kan anak kadang nggak suka gitu, susah untuk menelan obat. Jadi diberilah pemberian secara supositoria, itu salah satunya. Karena tidak bisa lewat mulut menggunakan obatnya. Atau ini cara lainnya, cara lain penggunaan supositoria bisa sambil tidur miring gitu ya. Tahapannya, buka pembungkus obat, basahi supositoria dan masukkan jari dalam air. Tapi sedikit aja karena nanti takutnya akan meleleh. Berbaring miring dengan tungkai yang di bawah lurus dan yang di atas ditekuk. Jadi bedanya dengan yang tadi, dengan yang pesari, kalau yang ini, yang supositoria, miring terlebih dahulu, kemudian ditekuk satu kaki aja. Kalau yang tadi kan telentang dan dua kaki ditekuk. Selanjutnya masukkan supositoria kira-kira 2 cm ke dalam dubur. Yang kelima, terus berbaring selama 15 menit dan cuci tangan dengan air sabun untuk menghilangkan kotoran. Penggunaan obat pada kulit, ini secara topikal, dimaksudkan untuk memperoleh efek sistemik pada kulit. Pemilihan bentuk obat tergantung pada keadaan luka pasien ya. Bisa dalam bentuk lotion dan serbuk, ini untuk luka subakut atau luka akut dengan sedikit lembab ataupun tidak lembab. Atau dalam bentuk salep, ini untuk dermatitis kronis dan juga bersisik. Atau dalam bentuk pasta, ini untuk luka subakut dan kronik. Atau dalam bentuk krim untuk luka akut, subakut, dan kronik. Kemudian ada bentuk obat padat untuk topikal. Ada dalam bentuk serbuk pulvis ya, ini ada 2 tipe untuk tujuan menyerap lembab dan untuk mengurangi geseran antara 2 lipatan kulit. Ataupun sebagai vehikel atau bahan pembawa obat antifungi atau antibakteri. Ini serbuk tidak boleh digunakan untuk luka yang banyak mengandung eksudat. Dan juga ini ada bentuk obat cair untuk topikal. Suatu larutan dalam alkohol atau minyak atau suspensi emulsi itu disebut liniment bentuk-bentuknya. Kemudian ada bentuk lotion, ini suatu sediaan dengan medium air yang digunakan pada kulit. Berikutnya ada sediaan basah, bisa untuk kompres, untuk celupan ataupun untuk mandi. Bentuk obat semi padat untuk topikal, ya. Ini yang semi padatnya. Ada dalam bentuk salep, krim, pasta atau jelly. Selanjutnya yang terakhir bentuk obat aerosol untuk topikal bisa berupa semprotan, spray pembasah, atau permukaan yang mengandung obat lokal anestetik, antiseptik, ataupun obat luka bakar. Yang kedua, aliran semprot aerosol ini berisi bahan yang ada di bawah tekanan gas dan dimampatkan. Itu bisa mengandung gas nitrogen ataupun karbon dioksida. Selanjutnya aerosol busa ini harus dikocok terlebih dahulu agar terbentuk emulsi dari propelan larutan obat dalam air ataupun dalam suspensi. Nah, sekian penjelasan mengenai rute pemberian obat dan bentuk-bentuk sediaan obat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.